kebanyakan daripada kita itu justru kalau kita memilih untuk fokus, itu nggak fokus pada diri sendiri. Dan seringkali kita itu lebih banyak ke distract dengan apa yang ada di sekeliling kita. Distract kepada orang lain dibandingkan dengan kita berfokus dulu pada diri kita sendiri dan apa yang benar-benar untuk kita inginkan. Itu adalah yang sedikit selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Jangan sampai kita ke distract oleh orang lain. Kita punya agenda, kita punya rencana, kita punya sebuah tugas amanah yang harus kita selesaikan. Dan kenyataan pahit tentang manusia, teman-teman sekalian, adalah bahwasanya manusia itu akan sangat sulit sekali bisa fokus pada satu hal. Fokus pada banyak hal. Jadi manusia itu biasanya cuma bisa fokus pada satu hal. Ya kayak saya nggak bisa ngelihat ke kamera sekaligus saya ngelihat ke komen, itu nggak bisa. Karena manusia itu nggak bisa fokus pada banyak hal sekaligus, makanya kita itu harus memilih dalam fokus. Kenyataan pahitnya adalah kalau kita fokus pada orang lain, biasanya kita tidak akan bisa menyelesaikan urusan kita sendiri atau kita keteteran dengan urusan-urusan kita sendiri. Misal kalau kita sibuk untuk melihat, membandingkan diri kita terus-menerus dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai apa yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita fokus pada mencari keburukan orang lain, maka kita akan sangat sulit bisa mewujudkan untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, jadi itulah kenapa sederhananya kita harus fokus kepada diri kita sendiri daripada kita fokus pada orang lain. Bukan berarti kita juga anti kritik, enggak sih. Tapi kita berusaha untuk membatasi jangan sampai semua orang itu berhak berbicara tentang kita, atau jangan sampai semua orang itu bisa untuk mengusik diri kita. Karena kalau guru kita, kalau andaikan bapak kita, ibu kita yang sudah jelas-jelas mereka mencintai kita dan pastinya ingin kebaikan pada kita, tentunya kita akan terus-menerus untuk membuka hati kita. Merekalah yang boleh untuk dalam tanda kutip mengusik diri kita, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi tidak nyaman, yang membuat kita menjadi deg-degan, yang membuat kita menjadi merasa, wah saya kayaknya harus berbenah. Nah, itu adalah guru-guru kita, bapak kita, ibu kita, ataupun orang-orang yang memang menginginkan kebaikan pada kita. Tapi tidak semua orang. Karena begitu semua orang kita berikan hak untuk bisa mengusik kita, atau mengganggu kedaulatan diri kita, maka kita tidak akan jadi siapa-siapa. Jadi balik lagi, berfokus pada diri itu lebih penting daripada kita berfokus pada orang lain. Lah gimana kalau kita berfokus pada diri kita terus ada orang fokus pada kita? Ya nggak apa-apa, itu kan bagus. Dan in the end of the day, di ujung kisah kita nanti ya pasti mereka akan nyesal. Kenapa mereka nyesel? Karena nanti di ujung jalan orang yang mereka perhatikan itu mungkin sudah berprestasi, mungkin sudah achieve something di dalam kehidupan dia, sudah punya karya, sudah punya prestasi, dia sudah punya apapun, sementara orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk perhatian pada orang lain ini, mereka achieve nothing, mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka di akhir hidup mereka tuh mereka akan menyesal. Kenapa saya harus perhatian pada orang lain sehingga mengorbankan diri saya sendiri dan saya jadi tidak bisa nyelesain urusan saya sendiri. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa orang-orang tuh tidak akan bisa fokus pada banyak hal di saat yang sama. Nah, jadi itu bukan egois juga. Karena kalau egois itu adalah dia ketika dia cuma berinteraksi dengan dirinya, tidak menerima saran daripada orang lain. Nah, kalau misalnya fokus pada diri sendiri itu adalah dia fokus pada apa yang harus dia lakukan dan kerjakan. Sehingga dia nggak ke-distract dengan orang lain. Nah, siapa yang bisa untuk memberikan saran? Orang-orang tertentu, tapi tidak semua orang. Nah, jadi itu adalah berfokus pada diri sendiri, teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman lihat aja di antara kita. Kenal nggak kita dengan orang-orang yang mereka itu
kerjaannya selalu komen. Jadi komen, apapun dikomenin gitu kan ya, apapun diomongin, apapun dirasanin. Kerjaan mereka tuh cuma komen. Nah, kalau teman-teman pernah kenal dengan orang-orang kayak gini yang kerjaannya komen terus, yang kerjaannya mereka itu selalu mengkritik, yang senantiasa mencari kesalahan, lihat coba hidup dia. Apa yang di-achieve dalam kehidupan dia? Nggak ada. Karena terlalu banyak komen, terlalu banyak ngurusin orang lain, akhirnya dia nggak punya achievement dengan diri dia sendiri. Mungkin achievement yang paling besar yang diingat orang ketika dia sudah mati adalah orang ini suka kritik gitu loh Mas. Orang ini selalu salah semua orang di depan pandangan dia. Nah, itu adalah achievement dia yang diingat oleh semua orang. Sedangkan orang-orang yang dia kritik mungkin akan lebih baik, akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih tahu dan mungkin sudah melakukan banyak karya dibandingkan dia karena dia sudah tidak sempat lagi untuk memikirkan perkara-perkara lain. Kalau orang-orang barat mengatakan begini, bahwa hati manusia itu punya keluasan tertentu. Andaikan orang-orang itu sudah mengisinya dengan sampah dalam tanda kutip, maka dia tidak akan lagi punya ruang untuk kreativitas. Atau orang-orang barat itu berkata, bahkan bukan orang muslim, orang barat itu berkata bahwa hidup itu kayak naik balon udara. Nah, jadi kalau naik balon udara itu ya kalau dia sudah punya banyak pemberat, ya dia nggak bisa naik. Dia harus lepasin pemberatnya itu. Nah, maksudnya adalah fokus itu apa? Fokus kita itu mau kemana? Kalau misalnya kita tuh mau terbang, ya udah jangan bawa banyak pemberat gitu loh maksudnya. Pemberat itu apa? Ya fokus pada orang lain, iri sama orang lain, hasad sama orang lain, lalu kemudian kita terlalu banyak mendengarkan orang lain. Nah, jadi kitanya nggak fokus. Pernah dengar teman-teman sekalian tentang kisah bapak dan anak yang jual keledai? Nah, itu pasti udah pernah dengar ya. Tapi nggak apa-apa kita ceritain lagi. Alkisah asik gitu ya. Awalnya kan selalu begitu ya. Alkisah. Ada seorang petani itu lagi BU, butuh uang. Dan dia kemudian mau jual keledainya dan dia ajak anaknya. Nak, temenin bapak yuk kita pergi ke pasar untuk jual keledai kita ini. Kebetulan pasarnya tuh jauh, namanya juga orang kampung ya. Maka berjalanlah dia dengan anaknya dengan keledai yang mau dia jual ini. Dan kebetulan keledainya ini cukup tua. Bapaknya juga tua. Dan anaknya ini masih muda, masih kecil. Lantas karena dia ini sayang sama anaknya, dia bilang sama anaknya, nak naiklah ke atas keledai. Naiklah ke atas keledai nak. Wah jangan pak, nanti bapak capek nuntun saya. Enggak nak, ini saya tuh sayang kepada kamu nak. Naiklah nak ke atas keledai ini nak. Kemudian dia naik ke atas keledai anak ini. Lewatlah ketika di segerombolan orang, maka orang ini kebetulan netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia yang rese gitu ya. Lalu kemudian ngomonglah nih gerombolan orang nih. Wah ini anak gak berbakti nih. Parah ini anak ini. Masa bapaknya sudah tua, tega-teganya dia, bapaknya sudah tua itu dia suruh untuk nuntun dia naik keledai. Gak bener ini anak. Memang zaman sekarang nih, generasi zaman sekarang nih gak tahu mau jadi apa ini. Anak kecil ini kurang ajar. Ini bibit-bibit penyakit ini. Bibit-bibit sampah masyarakat ini. Ini kayaknya gedenya nih mesti jadi brutal nih. Mesti jadi ya pokoknya gak ada sama sekali kehormatan pada bapaknya. Anak macam apa ini? Parah lah pokoknya. Didengarlah sama petani dan anak kecil ini. Anak kecil ini sontak langsung turun karena dia dengerin omongan orang dan dia nggak fokus pada apa yang dia inginkan dan apa yang diminta oleh bapaknya. Dia turun. Dia bilang, Pak, udah bapak naik aja. Aku nggak mau sampai orang bilang bahwa aku tuh nggak punya adab. Jangan sampai orang tuh bilang bahwa aku itu nggak hormat sama bapak. Gitu. Oh iya, udah bapak naik aja. Akhirnya bapaknya pun naik. Kebetulan bapaknya ini juga insecure dengan omongan orang lain ya, overthinking dia dengan omongan orang lain. Akhirnya dia naik keledai, anaknya yang nuntun. Tiba lagi di segerombolan orang yang lain, kemudian komen lagi nih netizen nih. Komen lagi, komennya apa? Wah nggak bener nih. Kenapa? Itu bapak kok tega sih? Anaknya itu loh masa disuruh untuk nuntun sementara dia enak-enakan di atas. Mana kasih sayang seorang ayah?
Ayah itu kan harusnya kan melindungi, ayah itu harusnya menyayangi. Lah masa dia enak-enak ongkang-ongkang kaki di atas, anaknya disuruh untuk apa namanya, untuk nuntun. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi anak ini. Anak kecil tuh harusnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengurusan yang baik, bukan disuruh eksploitasi seperti ini. Gak bener ini bapaknya nih. Mesti dulu bapaknya ini adalah orang-orang yang parah ini mesti nih. Pokoknya gak bener ini bapaknya. Akhirnya dengar gitu bapaknya turun. Lalu kemudian dia bilang, nak, gini juga ternyata nggak bagus, nak. Bapaknya juga nggak fokus pada tujuannya. Padahal kalau fokus pada tujuan awal banget, dia pengen nyayangin anaknya. Fokus pada tujuan kedua, anaknya pengen menghormati bapaknya. Tapi mereka nggak fokus dengerinnya netizen. Makanya ini nggak fokus pada diri sendiri nih. Nah, lalu kemudian mereka naiklah berdua. Ya udahlah kalau gitu kita naik berdua ya. Supaya kita ini dilihat orang juga sama-sama. Lewatlah lagi dari segerombolan yang lain. Apa lagi kata netizen? Netizen bilang ini dua orang nggak ada otaknya. Masa ini keledai ini ya? Ini keledai udah tua loh ini. Dia sudah melayani banyak loh. Membantu mereka mungkin seumur hidup mereka. Tapi perlakuannya kayak gini. Nggak bener nih dua orang ini. Masa mereka terhadap binatang nggak ada kasih sayangnya. Katanya muslim. Muslim tuh harusnya mikir. Ada kasih sayang terhadap keledai juga. Nggak gini caranya. Harusnya tuh mereka tuh nggak memperlakukan keledai ini kayak gini. Kesian banget keledai ini. Entahlah masa depan dunia ini kayak gimana kalau orang-orang kayak gini semua. Dengarlah nih mereka nih. Lalu kemudian setelah dengar lagi mereka ini, enggak lagi mereka fokus pada diri sendiri. Mereka turunlah berdua, gandenglah mereka keledai. Gandenglah mereka kedelai ini bareng-bareng dibawa, enggak dinaikin. Lewat lagi segerombolan orang. Apa kata orang lagi kira-kira? Bener. Orang bilang gini, dua orang ini ya bodoh banget. Ya Tuhan gitu kan ya kata orang. Ampun dua orang ini. Ya mau jadi apa dua orang ini? Ada keledai gak dipakai dia. Coba bayangin. Di mana itu otaknya itu lagi? Coba ada keledai gak mau dipakai. Sementara kita aja nyari keledai. Harusnya itu ya ada keledai dipakai lah. Ini kufur nikmat ini. Masa ada keledai gak dipakai? Gimana sih mereka ini? Mereka ini gak tahu lah mikirnya gimana. Gak ngerti lagi kita ngomongin orang-orang kayak gini nih. Dengar lagi lah mereka. Setelah dengar lagi lah mereka, akhirnya mereka bilang, ya sudahlah, kita ini udah nyoba untuk bisa nyenengin orang ya. Ternyata orang tuh gak seneng-seneng sama kita. Nah, dia fokus pada orang lain, bukan kesenangan dia, bukan alasan dia. Tapi dia fokus, dia bilang gini, kita sudah coba kamu di atas, nah aku di bawah sudah. Netizen gak suka. Kita juga udah coba kata mereka, sebaliknya, aku yang di atas, kamu yang di bawah, nak. Mereka juga gak suka juga. Kita sudah coba naik dua-duanya, nak. Mereka juga gak suka. Kita juga sudah coba turun dua-duanya, nak. Mereka juga nggak suka. Cuma satu yang belum kita coba, nak. Nah, ayo kita coba. Supaya kita tuh nggak diomongin orang lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Bapaknya naik, anaknya di bawah, sudah. Anaknya naik, bapaknya di bawah, sudah. Dua-duanya naik, sudah. Dua-duanya di bawah, sudah. Yang belum apa? Yang belum akhirnya mereka coba. Mereka berdua ngangkat keledainya. Nah, udah teman-teman udah bisa tebak ya, kayak apa kemudian ketika mereka berdua ngangkat keledai lewat lagi di segerombolan orang. Ridho manusia itu adalah perkara yang gak akan pernah bisa kita dapatkan. Makanya itulah gak semua orang. Atau tidak boleh semua orang itu harus kita dengarkan. Tidak boleh semua orang itu kita dengarkan. Karena kalau semua orang berhak untuk memberikan sesuatu bagi kita, untuk mempengaruhi kita, hidup kita nggak akan pernah beres. Dan nggak akan hidup kita beres, yang komen juga nggak beres. Karena nanti kalau seandainya kita sudah tahu alasan kenapa kita milih satu jalan, kita sudah tahu argumen kenapa kita milih jalan ini, kata-kata semua orang nggak ada artinya. Selama kita sudah punya argumen untuk milih satu jalan ini. Gitu loh maksudnya. Sehingga ketika kita sudah punya alasan, mau kata orang apapun, kita tinggal sampaikan, mohon maaf saya sudah yakin dengan apa yang saya pilih, dan kalian mau komen apapun, itu hak kalian, itu hak Anda, tapi saya tahu kenapa saya milih jalan ini. Ya sudah biarin aja. Yang komen itu juga nggak kemana-mana. Yang komen ya tetap di situ-situ aja. Dan ingat, kalaupun kita ngikutin komenan mereka, mereka juga tidak akan pernah puas. Kenapa? Mereka memang bukan ingin membantu in the first place.
Mereka bukan memang ingin membantu, niat mereka tuh bukan mau bantu gitu maksudnya. Jadi ya niat mereka memang komen dan mereka mendapatkan kebahagiaan ketika komen mereka itu bisa merusak orang, bisa untuk mempengaruhi orang. Makanya tidak semua orang harus kita dengerin. Yang kita dengerin siapa? Guru. Yang kita dengerin siapa? Orang tua. Yang kita dengerin siapa? Adik, kakak, keluarga kita. Yang mereka setidaknya pengen kebaikan kepada kita. Meskipun saran mereka nggak selalu benar. Tapi tentu saja kita dengerin, terkhusus guru kita. Nah, Allah dan Rasul gimana? Ya itu udah pasti, gitu kan ya. Guru kita ngambil dari mana kalau nggak dari Allah dan Rasul? Ya pastinya dari situ. Nah, maka ya udah kita nggak perlu untuk dengerin semua orang gitu maksudnya. Jadi fokus itu ya pada diri kita sendiri aja. Kita bersiap-siap, mereka yang komen. Ya kayak main bola itu loh. Main bola itu kan ya namanya orang main bola ya pasti dikomenin gitu kan ya. Tapi mau komen apa saja, yang komen nggak pernah dapat duit. Yang dapat duit yang main bola, meskipun dikomenin. Harry Maguire, wah itu kan ya MU, yang teman-teman yang seneng bola ya. MU itu ya mainnya dulu pas lawak itu ya, Harry Maguire dihina-hina tetap aja dia dapat duit. Dikritik pun dia dapat duit, meskipun mungkin kritiknya benar. Tapi ya dia jalan aja terus. Lah kenapa? Dia fokus, dia tahu dia maunya apa. Maka dia tetap dapat prestasi, dalam hal ini dia dapat uang, yang komen yang nggak dapat apa-apa. Ya mungkin kalau komennya profesional, komentator dapat, tapi berapa banyak komentator profesional gitu. Yang lain ya cuma ngabisin waktu dia dan dia nggak punya waktu lagi untuk ngurusin diri dia sendiri. Dia punya waktu untuk dihabiskan untuk ngomenin hidup orang lain. Oke, coba saya kasih sedikit perumpamaan lagi. Gini deh, kalau kita punya waktu 1 jam, nggak usah 1 jam deh, 10 menit. Jadi dokter bilang 10 menit lagi jantungmu berhenti. Coba deh mikir, kalau 10 menit lagi jantung kita berhenti, apa yang mau kita lakukan? Ngomenin orang lain atau fokus pada diri kita sendiri? Coba pikir deh. Kalau jantung kita berhenti 10 menit lagi, kita mau fokus untuk nyelesain tugas kita atau kita sibuk untuk komen orang lain? Coba mikir deh. Kalau harusnya teman-teman sadar, harusnya kita manfaatin waktu 10 menit ini untuk benar-benar menyelesaikan urusan kita sendiri. Kumpulin anak-anak, wasiatin pada mereka, mohon maaf ya nak, Abi nggak bisa nemenin Abi nggak bisa nemenin kalian lagi. Abi sudah harus pergi. Jangan lupa sholat. Jangan lupa baca Quran. Doain Abi. Kita nggak pisah lama. Kita bentar lagi ketemu lagi. Nanti kalau pas ketemu Abi, bawain Abi amal-amal yang banyak. Bawain Abi kebaikan-kebaikan. Ingat nasihat-nasihatan Abi. Jaga Umi dan segala macam kan gitu. Kalau andaikan kita mau mati, kita nggak akan mungkin manggil anak-anak kita. Nak, sini nak. Abi kasih tahu ya nak ya. Itu orang itu. Waduh. Itu orang itu nggak bisa dipercaya nak. Itu orang itu parah nak. Itu orang itu ya nak ya. Kalau ngutang nggak bayar. Itu aja nggak akan dilakukan. Ngomong yang benar tentang keburukan orang lain aja nggak dilakukan. Apalagi fitnah. Itu nak orang itu ya. Itu. Wah. Radikalis itu. Ekstremis itu. Wah itu pokoknya wah parah deh. Enggak kan. Kenapa? Kalau kita mau mati pasti kita akan fokus pada diri kita sendiri dengan apa yang kita khawatirkan, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang pengen kita raih di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian jangan fokus pada orang lain. Fokuslah pada diri sendiri. Kecuali kalau Anda guru yang memang ingin mengarahkan orang lain, yang ingin memang memberikan sebuah nasihat pada orang lain, maka tugas Anda adalah peduli pada murid-murid Anda. Tapi Anda harus tahu bahwasanya kita sebagai seorang muslim tugas kita tuh banyak. Karena tugas kita tuh banyak, teman-teman sekalian, fokus kita itu harus pada diri kita sendiri. Dan andai pun kita fokus pada orang lain, sebenarnya itu bagian daripada perencanaan diri kita. Kayak tadi, kalau saya seorang guru, ya berarti saya harus perhatikan murid-murid saya. Saya harus perhatikan orang-orang yang kemudian saya arahkan. Kalau saya seorang guru, maka saya harus perhatikan mereka. Kenapa saya harus perhatikan mereka? Karena itu tanggung jawab saya. Nah, karena itu adalah bagian daripada tugas saya.
Kan gitu ya. Artinya teman-teman sekalian jangan sampai kita fokus pada orang lain. Kalau seandainya ada orang lain yang kemudian ya kita tahu, saya tahu bahwa kita adalah manusia. Terkadang kita tuh merasa kita perlu untuk mengklarifikasi, kita perlu untuk menyampaikan, kita perlu untuk membetulkan, kita perlu untuk menjelaskan. Tapi sudah saya sampaikan, ulangi lagi kisah tentang keledai tadi, orang yang komen itu niatnya bukan untuk memberikan kita kebaikan. Kalau niatnya pengen memberikan kita kebaikan, maka dia tidak akan komen dengan cara yang buruk. Kalau dia ingin memberikan kita kebaikan, maka dia akan komen dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mengusik kita dalam tanda kutip. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya guru, maka cukuplah guru kita untuk memberikan nasihat-nasihat buat kita. Karena kita sudah ketahui secara pasti bahwa guru kita itu tidak akan diam, tidak akan membiarkan kita itu untuk dalam keburukan dan membiarkan kita dalam kemaksiatan. Dan tentu saja guru kita itu lebih paham tentang diri kita, lebih paham tentang apa yang kita pilih, dan pastinya nasihatnya akan menjadi sebuah manfaat besar dan keberkahan bagi kita semua. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ke distract, jangan sampai teman-teman tuh kedaulatan dirinya tuh ditentukan oleh orang lain. Jangan sampai teman-teman sekalian itu merasa sedih dengan orang yang tidak berhak membuat teman-teman sedih. Siapa aja yang berhak Ustadz? Orang-orang yang mencintai teman-teman sekalian. Siapa dia? Orang tua. Lalu siapa lagi? Teman-teman dekat, teman-teman dakwah. Siapa lagi mereka? Guru kita. Itu berhak membuat teman-teman sedih. Yang lain, sorry. Hati kita itu ya terlalu sayang untuk diberikan pada orang-orang yang mereka bahkan tidak ada pengaruhnya di dalam diri kita, gitu kan ya. Ngasih makan enggak gitu ya. Support juga enggak. Lalu kemudian mikirin kita juga, mikirin kita iya jelas. Kadang-kadang orang benci itu ya, memikirkan kita lebih daripada orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi kira-kira gitu.